Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 21112121340. Mahasiswa semester 1 dari Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampun Miss Indah Paja Rosalina MIKOM. Video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai apa saja yang telah dipelajari selama belajar di pertemuan pengantar ilmu komunikasi. Nah, sebelum ke pembahasan materinya, kalian tahu nggak sih apa itu komunikasi? Apa saja yang dipelajari di ilmu komunikasi? Hal menarik apa saja yang ada di ilmu komunikasi? Dan bagaimana cara dosen mengajar dalam studi ilmu komunikasi? Apa menurutmu ilmu komunikasi itu? Sebelum mengenal lebih dalam tentang ilmu komunikasi, kamu perlu memahami terlebih dahulu pengertian komunikasi itu sendiri. Mengenai hal itu, Berger and Segui 1987 menyatakan bahwa ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Ilmu komunikasi adalah studi yang membahas tentang proses komunikasi atau penyampaian pesan dengan efektif. Komunikasi tentunya memiliki lingkup yang sangat luas. Pasalnya dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak akan lepas dari yang namanya komunikasi. Komunikasi adalah bagian yang sangat penting dalam hidup manusia untuk bersosialisasi. Melakukan komunikasi membuat kamu bisa mengerti dan memahami orang lain. Apalagi sekarang ini, komunikasi bisa dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung menggunakan media. Selanjutnya yaitu apa saja yang kamu pelajari selama belajar pengantar ilmu komunikasi. Meski nampaknya jurusan ilmu komunikasi ini hanya mempelajari tentang komunikasi, akan tetapi sebagai mahasiswa komunikasi akan mempelajari banyak hal ketika menempuh perkuliahan di jurusan ini. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa mata kuliah yang harus ditempuh atau ada di mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yaitu mempelajari tentang hakikat, fungsi, ruang lingkup definisi, konteks komunikasi, sejarah ilmu komunikasi, prinsip ilmu komunikasi, persepsi, model komunikasi, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, serta komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi antar budaya. Hal apa saja yang menurutmu menarik dari ilmu komunikasi? Kalian pernah dengar nggak sih mengenai aksioma "we cannot not communicate"? Kalimat ini sudah tidak asing lagi ya bagi mereka yang mempelajari ilmu komunikasi. Aksioma dasar komunikasi tersebut dikemukakan oleh Paul Watzlawick, Janet Bevin, dan John Jackson, yang berarti kita sebagai manusia tidak mungkin tidak berkomunikasi. Bicara soal komunikasi, ternyata jurusan ini tidak hanya sekedar ngomong loh. Ada fakta-fakta menarik dari jurusan ilmu komunikasi. Apa saja ya? Yang pertama, bukan bincang biasa. Jurusan ilmu komunikasi pastinya berhubungan langsung dengan manusia, karena kita terlibat dalam sebuah percakapan. Bukan percakapan biasa, namun percakapan bermakna yang memiliki tujuan tertentu seperti lobby dan negosiasi, public speaking, hingga komunikasi persuasif yang bisa mempengaruhi orang lain. Yang kedua, mata kuliah seru dan up to date. Siapa bilang jurusan ilmu komunikasi hanya sekedar ngobrol? Ilmu komunikasi adalah ilmu yang luas dan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kita akan mempelajari kemampuan editing di mata kuliah desain grafis, melatih kemampuan menangkap objek dengan lensa kamera di mata kuliah fotografi, menyelenggarakan event dalam mata kuliah event organizing, menulis press release dalam mata kuliah public relation, belajar tentang bisnis di komunikasi bisnis,
hingga kesenian jika universitas menyediakan konsentrasi komunikasi seni dan kreatif. Yang ketiga, relate dengan kehidupan. Mata kuliah dan berbagai macam ilmu yang didapatkan di jurusan ilmu komunikasi sangat sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memudahkan kita dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu komunikasi. Poin keempat, meningkatkan self-esteem. 4 tahun masa perkuliahan, kita akan dilatih untuk berani berhadapan dengan orang lain dan belajar menjadi Master of Ceremony atau MC, public speaker, wartawan, negosiator, dan masih banyak lagi. Berbagai latihan ini akan membentuk dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Poin terakhir yaitu kelima, tampil modis. Tuntunan untuk tampil prima di hadapan orang lain menjadikan mahasiswa ilmu komunikasi harus memperhatikan penampilan, padu padan yang sesuai dengan situasi dan kondisi, menjadi salah satu kemampuan non-akademik yang dimiliki oleh setiap insan komunikasi. Itulah tadi sedikit fakta-fakta seputar jurusan ilmu komunikasi. Menyandang status sebagai anak komunikasi memang terasa keren ya, namun juga terdapat tanggung jawab yang sangat besar di baliknya, karena kita akan mengedukasi masyarakat melalui konten-konten kreatif yang kita produksi. Kesungguhan dan kemauan untuk belajar akan membuat perkuliahan menjadi menyenangkan. Semoga setelah membaca ulasan ini, semakin banyak orang yang akan mempelajari ilmu komunikasi. Bagaimana saat dosen menjelaskan di kelas? Yang pertama, mengembangkan gaya komunikasi aktif namun tetap menahan ketegasan. Poin kedua, menyampaikan informasi secara utuh dengan penuh perhatian. Poin ketiga, gaya komunikasi dengan menguasai tapi menunjukkan caranya. Nah, gaya komunikasi ini dilakukan saat dosen di kelas aku loh, untuk mengurangi kejenuhan belajar agar mahasiswa tetap memperhatikan dosen. Mengembangkan gaya komunikasi aktif namun tetap menahan ketegasan, mengambil inisiatif sosial secara penuh agar mahasiswa meniru di lingkungan sosialnya, serta mampu menyatakan pendapat dengan emosional yang nyaman. Gaya komunikasi harus dua arah dengan mengirimkan informasi secara penuh dengan penuh perhatian. Gaya komunikasi pendengar penuh perhatian dalam menyampaikan informasi, membuat keputusan dengan mempertimbangkan semua pihak. Jadi selanjutnya yaitu mengenai gaya komunikasi dengan menguasai tapi menunjukkan caranya, sehingga mahasiswa menjadi terukur secara maksimal, dapat mengerjakan tugas, ada refleksi ketika evaluasi. Itulah tadi 4 poin penting yang harus kalian ketahui dari anak komunikasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi. Yuk kita simak dengan baik ya. Arti penting komunikasi, fungsi dan karakteristik komunikasi. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu mengenai apa saja yang ada dalam proses komunikasi. Yang pertama, adanya proses komunikasi dengan komunikator dan komunikan. Untuk menciptakan komunikasi yang efektif, maka harus dilakukan persiapan secara matang terhadap seluruh komponen. Proses komunikasi ini menyangkut adanya komunikator, adanya pesan, adanya saluran komunikasi, komunikan, efek, dan umpan balik. Bahkan dengan kata lain, proses komunikasi akan dilakukan harus didahului dengan upaya pemeriksaan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Siapa komunikatornya? Apa pesannya? Melalui media apa? Sasarannya siapa? Dan bagaimana efeknya pada sasaran? Menurut Hollow de Lasswell, komunikasi memiliki 3 fungsi sosial, yaitu yang pertama pengawasan lingkungan, yang kedua korelasi di antara bagian-bagian dalam masyarakat untuk mencapai konsensus mengenai lingkungan, yang ketiga sosialisasi, transmisi nilai-nilai atau warisan sosial dari satu generasi ke generasi selanjutnya.
Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi. Secara umum, menurut Rebel Seham, tujuan komunikasi dapat dilihat dari dua perspektif kepentingan, yaitu kepentingan sumber, pengirim, komunikator, dan kepentingan penerima atau komunikan. Dengan demikian, maka tujuan komunikasi yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber, yaitu memberi informasi, mendidik, menyenangkan, dan menganjurkan suatu tindakan atau persuasi. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima, memahami informasi, mempelajari, menikmati, menerima, atau menolak anjuran. Karakteristik komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Yang ketiga, komunikasi menurut adanya partisipasi dan kerjasama dari para pelaku yang terlibat. Yang keempat, komunikasi bersifat simbolis. Yang kelima, komunikasi bersifat transaksional. Yang keenam, komunikasi menembus ruang dan waktu. Secara garis besar, komunikasi itu memiliki 6 karakteristik utama tadi. Itulah tadi pemaparan materinya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.